Halo, berjumpa kembali sahabat Gema. Baik, apa kabar sahabat? Kiranya tetap berkarya selagi masih diberikan kesempatan untuk berkarya dan kita masih dalam kondisi yang memperoleh kesehatan. Sahabat Gema, seperti biasa saya mengajak sahabat membiasakan diri membaca Alkitab sebelum melaksanakan aktivitas sehari-hari. Ini merupakan usaha melatih diri kita membaca Alkitab sebelum melaksanakan aktivitas supaya kita dapat mengerti kebenaran yang kita baca. Kita wajib tetap bersyukur apapun keadaan kita hari ini, apakah kita dalam keadaan sehat atau sakit, bahagia atau berduka cita. Kiranya kasih dan pertolongan Tuhan Yesus sampai dalam kehidupanmu, sehingga kita dapat terus melangkah dan berkarya dalam kehidupan kita sesuai dengan porsi kita masing-masing, sahabat. Kiranya kita semua tetap sehat, yang sedang sakit segera disembuhkan. Sebelum kita membaca Alkitab hari ini, mari kita berdoa. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Seperti biasa sahabat, saya sebelum membaca Alkitab terlebih dahulu memotivasi agar kita dapat menyempatkan waktu kita membaca Alkitab, karena ada 4 hal yang akan kita peroleh. Yang pertama, semangat rohani bagi kita, menjadikan kita kuat. Kemudian yang ketiga, meyakinkan kita akan keselamatan yang telah kita terima. Dan yang keempat, membimbing kita dalam membuat keputusan-keputusan dalam kehidupan kita. Mari kita membaca Alkitab kita hari ini yang terdapat di dalam Roma pasal 9 ayat 1 sampai 8. Pilihan atas Israel. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum bangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah, dan janji-janji mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu, artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya
diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendaki. Demikian pembacaan Alkitab kita hari ini. Sahabat, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Mari kita berdoa. Berkati firman-Mu yang sudah kami baca hari ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian pembacaan Alkitab kita hari ini. Sampai jumpa dalam pembacaan Alkitab esok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat keluarga.